Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih soal Yusuf Mansur. Pertanyaannya, apakah kawan-kawan Yusuf Mansur, baik di kalangan aktivis dakwah maupun di kalangan pengusaha, itu tahu persoalan yang melilit dan menjerat Yusuf Mansur akhir-akhir ini? Karena persoalan patungan usaha dan patungan investasi di masa lalu yang sekarang menuai badai. Tampaknya tahu ya, tapi mereka menahan diri untuk tidak memberikan komentar terhadap kasus Yusuf Mansur. Tapi kita lihat ada dua orang yang mencoba melakukan empati atau bersimpati terhadap Yusuf Mansur. Pertama, Dahlan Iskan ya, dalam channelnya DIW ya, Dahlan Iskan. Wawancara podcast panjang antara Yusuf Mansur dengan Dahlan Iskan saya nikmati ya, dan saya menunggu apakah Dahlan Iskan itu menyinggung persoalan yang melilit Yusuf Mansur. Sampai detik terakhir tidak ada dia menyinggung itu ya. Jadi dia betul-betul satu wartawan yang sangat senior dan dia sangat hati-hati ya. Justru dia memberikan satu ruang-ruang yang sangat positif untuk Yusuf Mansur sebagai jago main saham dan sebagai bisnismen yang berhasil. Siapa? Dahlan Iskan. Dahlan Iskan. Tapi Dahlan Iskan yang begitu memposisikan Yusuf Mansur di atas matanya, karena memang keberhasilan dan manuver Yusuf Mansur. Dahlan Iskan sebenarnya terlalu merendah karena dia sendiri seorang yang sangat berhasil ketika dia memimpin satu usaha, yaitu grup Jawa Pos ya, dan juga beranak pinak pada usaha-usaha yang lainnya. Tetapi ya, Dahlan Iskan betul-betul sangat hati-hati ya, tidak menyinggung persoalan yang dihadapi Yusuf Mansur karena dia tahu risikonya akan dipukul balik oleh netizen jika dia mencoba untuk membela Yusuf Mansur di podcastnya Dahlan Iskan Wis. Itu pertama. Yang kedua, ada ulama Betawi yang juga mencoba melakukan simpati ya terhadap Yusuf Mansur. Dia karena dia tidak punya channel podcast, dia mendatangi rumah Yusuf Mansur. Dan kita lihat pergerakan dan ucapan-ucapan dari Babi Haikal orang itu. Babi Haikal. Babi Haikal ini satu sekolah dengan saya di SMA 14 di Cililitan, Jakarta Timur ya. Mungkin adik kelas saya itu Babi Haikal. Yang sekolah di SMA 14, di SMA Negeri 14 itu ada banyak tokoh-tokoh nasionalnya, termasuk Babi Haikal, termasuk Bambang Susatyo, termasuk Imam Prasojo dan lain-lainnya yang menjadi tokoh-tokoh nasional. Hanya saya yang menjadi tukang donat, yang sekarang setelah tukang donat berakhir saya menjadi tukang nasi uduk. Lulusan SMA 14, sekolah saya itu curi orang-orang hebat ya. Nah, Babi Haikal itu mencoba ya, kelihatannya dia tahu persoalan yang menjerat sahabatnya yaitu Yusuf Mansur sebagai tokoh dakwah yang sama-sama dari Betawi. Tapi saya tunggu menit keberapa dan sampai titik mana dia itu berbicara yang menyinggung Yusuf Mansur kasusnya. Ternyata tidak, dia hanya bicara ringan ya, dengan suara yang tidak jelas ya, hati-hati dengan suara yang tidak jelas ya, di kamera itu rupanya kamera entah dari timnya Babi Haikal atau timnya Yusuf Mansur ya. Suaranya tidak begitu jelas, terlalu jauh ya. Harusnya pakai clip on itu Babi Haikal. Kapan-kapan kalau bawa ke tim kamera itu yang pakai clip on yang ditempel di sini yang kotak itu loh. Jadi suaranya jelas. Jadi ada dua, satu ditaruh di dadanya Yusuf Mansur, satu ditaruh di dadanya Babi Haikal. Harusnya begitu. Jadi kita ngelihat video Babi Haikal ceramah atau ngobrol-ngobrol dengan Yusuf Mansur di rumah Yusuf Mansur itu nggak enak didengar, suaranya kecil nggak. Kalau suara saya kan mantep ya. Nah, jadi baik Babi Haikal maupun Dahlan Iskan itu betul-betul mencoba memberikan ruang-ruang hatinya untuk bersimpati atau berempati terhadap kasus
Yusuf Mansur. Saya yakin mereka tahu dua-duanya itu, tapi betul-betul mereka meniti langkah dan ucapannya hati-hati dan tidak sedikit pun mengungkap ya kasus yang sedang mendera Yusuf Mansur, karena dia tahu resikonya. Kasusnya begitu meluas ya, menyangkut banyak orang, dan tampaknya nggak bisa dibela oleh seorang tokoh seperti Babe Haikal maupun Dahlan Iskan. Jadi teman sejati tidak muncul di sisi siapa? Yusuf Mansur. Teman sejati adalah membela temannya di saat suka dan duka, dan itu tidak dilakukan pembelaan di kala duka yang dilakukan, yang diterima atau yang dialami oleh Yusuf Mansur. Tidak dilakukan pembelaan itu baik oleh Dahlan Iskan dengan podcastnya ataupun dengan Babe Haikal. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir, Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin sebabnya karena masalahnya menyangkut kepentingan pribadi Yusuf Mansur ya. Kalau kepentingan umat mungkin Dahlan Iskan maupun Babe Haikal mungkin akan melakukan pembelaan. Hakim sahabatnya Yusuf Mansur, Hakim itu juga tidak memberikan komentar, tidak berani mereka memberikan komentar terhadap kasus Yusuf Mansur karena sangat menyangkut kepentingan yang sangat pribadi dari Yusuf Mansur dan tidak menyangkut kepentingan umat dalam pengertian yang seperti kita bayangkan sejak semula ya. Ini persoalan utang piutang biasa, tetapi karena menyangkut spektrum investor yang begitu banyak, mungkin ribuan, itu jadi serahkanlah masalahnya ke Yusuf Mansur sendiri. Tampaknya Majelis Ulama harus turun tangan, jangan polisi yang turun tangan. Nanti uangnya tetap nggak kembali meskipun Yusuf Mansur dihukum. Uangnya kan yang penting uangnya kembali, bukan soal Yusuf Mansurnya dihukum, karena sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri di Tangerang ya hari Kamis kemarin. Sekarang hari Jumat kemarin sudah masuk babak baru ruang pengadilan. Tapi menurut saya itu langkah yang sia-sia untuk mengembalikan uang itu dalam waktu yang cepat ya. Mengembalikan uang para investor maksud saya.